Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 bagian akhir, dan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian terakhir sampai ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 7 sangat sederhana. Bagian akhirnya mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Dan ini pernyataan yang sangat penting. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, apakah setiap orang Kristen itu dalam ibadahnya mereka berpikir itu latihan atau tidak? Kalau memang itu latihan ibadah, berarti kita akan mengalami kemajuan. Yang kita inginkan adalah kemajuan. Itu ibadah latihan. Tetapi kalau kita tidak berpikir bahwa dalam ibadah ini merupakan latihan, maka mau 10 tahun, mau 20 tahun ibadah ya gitu-gitu aja, ya kita tenang. Karena ini bukan latihan. Tetapi kalau ini latihan, dituntut ada kemajuan, ada perubahan, ada perbaikan. Ini latihan. Latihlah dirimu beribadah. Dan kalau kita mau perhatikan bahwa ibadah ini sangat penting. Sangat penting. Bahkan di zaman raja-raja, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kalau Anda perhatikan semuanya itu, Anda bisa ambil kesimpulan, hanya satu aja. Yang ditekankan adalah selalu kerajaan Israel adalah kebanyakan menyembah berhala. Kerajaan dari Yehuda, kebanyakan rajanya menyembah Yahweh, menyembah Allah yang Maha Kuasa. Selalu Anda akan mendapatkan penjelasan setiap raja memerintah, Anda akan mendapatkan penjelasan bahwa raja ini menyembah berhala, membawa umat Allah itu menyembah berhala. Raja ini menyembah Allah yang benar. Mereka takut akan Tuhan dan membawa rakyat untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu itu terus diulang. Selalu itu terus diulang. Kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Anda perhatikan, awal penciptaan Allah tidak menyuruh Adam untuk memberitakan Injil keliling dunia. Yang Tuhan inginkan adalah menjalin keintiman. Tuhan dan Adam sering berjalan, jalan di taman di hari yang sejuk. Nah, dikatakan. Itu berbicara tentang keintiman. Berbicara tentang ibadah. Ibadah sampai dalam taraf keintiman. Ya. Ingat, kalau kita memang latihan ibadah, maka kita akan mempunyai target ibadah sampai mencapai taraf keintiman. Nah, sampai di sini kita bisa melihat sudah bahwa ternyata banyak orang Kristen beribadah, tetapi ternyata mereka tidak sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu keintiman.
keintiman. Kembali kita akhirnya ditipu. Bahwa kita ini sudah diselamatkan. Tetapi kalau memang sudah diselamatkan, kenapa kok tidak pernah merasakan surga di bumi? Karena surga itu kita alami sejak kita terima Yesus. Dan kalau kita lihat orang yang mengaku terima Yesus, jarang yang alami surga. Jarang sekali. Mereka beragama, iya. Tetapi pertanyaannya, ngalami surga atau enggak? Karena Yesus sendiri mengatakan, datanglah kerajaanmu. Itu bicara tentang surga. Kita hidup di dalam kerajaan surga selagi kita ada di muka bumi. Dan kita akan lanjutkan kehidupan ini sampai pada kekekalan. Itu kebenarannya. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh latihan ibadah. Namanya latihan itu satu persatu dibenahi, satu persatu dilatih supaya sempurna. Dalam hal memuji Tuhan, di dalam memberikan persembahan, di dalam berdoa, di dalam pengertian firman, di dalam demonstrasi kuasa. Itu namanya latihan. Latihlah dirimu beribadah. Bahkan dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kita itu tidak mau ibadah, bahkan tidak mau sungguh-sungguh latihan ibadah. Yang kita kejar itu janji. Hasil akhir, nggak mau melewati tahapan-tahapannya. Yaitu latihan ibadah. Yang kita inginkan janji. Coba lihat, bahkan orang yang mengalami masalah sekalipun orang Kristen, mengatakan, aku punya masalah, masalahku berat. Kapan ya Tuhan tolong? Coba Anda perhatikan. Yang mereka inginkan pertolongan Tuhan itu janji. Tetapi mereka tidak mau menjalani ibadah. Kalau perlu jam doanya ditambah. Kalau perlu jam ibadahnya ditambah. Kalau perlu puasanya ditambah. Kalau perlu persembahannya ditambah. Tetapi kan kita lihat banyak orang mengalami masalah yang langsung diinginkan hanya janji. Tetapi ibadahnya, latihannya tidak. Mereka tidak mau. Inilah penyesatan di dalam pikiran kita. Kebanyakan orang Kristen. Bahkan seharusnya waktu-waktu ini kita gunakan sebaik mungkin. Saya percaya dalam waktu 2 tahun ini, kebangunan rohani terjadi dan ini diperuntukkan untuk kita. Secara khusus untuk Indonesia. Anda bisa lihat, Kapolri dari Kristen, Menteri Agama sekarang mendukung kekristenan. Yang saya mau katakan, kalau kita tidak gunakan saat ini, Anda akan masuk ke dalam pergantian kepemimpinan yang siapa tahu pada akhirnya akan mendukung dan bekerja sama dengan antikris. Sedangkan kesempatan sudah diberikan oleh Tuhan. Sayangnya kita banyak terlena. Yang paling mengenaskan, banyak orang Kristen hanya berpikir yang penting aku tidak kekurangan. Kalau sudah itu, selesai sudah. Kalau hanya hidup kita puas hanya sampai yang penting aku tidak kekurangan, sudahlah. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Kita akan terjebak, terjerat, dan tidak akan pernah bisa lepas dari zaman antikris.
Anda lihat orang-orang Kristen sekarang, kebanyakan tidak latihan ibadah dan akibatnya mendengar kabar ini takut, mendengar kabar itu takut. Bahkan ada beberapa pendeta bahkan bisa berkhotbah bahwa vaksin itu disertai chip. Kok bisa? Bahkan masih tetap mengatakan, memang itu chipnya setitik air. Loh. Itu data kita akan semuanya akan bisa terkontrol, diketahui. Loh, sekarang pun KTP kita aja, kita ada di mana kita ketahuan kok. Semua apa yang berhubungan dengan kita ketahuan kok. Saya percaya nanti itu adalah keputusan kita sendiri. Kita harus ambil keputusan, itu akan ditawarkan kok. Apakah engkau mau setia pada antikris atau tetap pada imanmu kepada Yesus Tuhan? Kalau percaya pada antikris baru dipasang tanda itu. Tetapi kalau percaya pada Tuhan, ada tanda di dahi dikatakan tanda dari Tuhan juga. Saya percaya itu pasti pilihan, tidak bicara vaksin sekarang. Dan akibatnya bahkan di gereja pun sekarang saling kecam. Itu antikris, jangan, nanti tidak selamat. Kalau divaksin tidak selamat. Bahkan ketika saya di satu gereja melayani, saya ditanya itu, bahkan WL-nya katakan sambil seperti orang ketakutan. Saya sungguh takut masa sekarang mendengar bahwa kita akan divaksin dan kita akan terpisah. Aduh, sampai seperti itu. Kenapa? Dari awal tidak latihan ibadah dengan benar. Tak usah menghadapi masalah dunia sekeliling kita. Untuk mengelola emosi aja tidak bisa. Sedang jemaah. Kalau kita memang latihan ibadah, kita akan bisa mengelola, menguasai emosi kita. Ini mau marah, langsung marah. Mau benci, langsung benci. Mau nangis, langsung nangis. Mau jerit, langsung jerit. Dari sini kita tahu bahwa orang itu tidak pernah latihan ibadah. Karena ketika latihan ibadah kita sudah tahu kok. Bahwa tidak selalu kita datang mau loncat-loncat di gereja. Untuk latihan ibadah bahkan dari rumah kita sudah, aduh kok males ya. Tapi harus ibadah. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Banyak orang bingung, putus asa, takut. Dan mereka langsung mencari penyelesaian bagaimana untuk tidak takut. Bagaimana supaya tidak gelisah. Padahal dia bilang, harusnya kita tahu bahwa itu adalah roh intimidasi sedang menyerang. Ketika kita tidak berperang dengan roh intimidasi, maka selamanya kita akan gampang takut, gampang putus asa, gampang gelisah, gampang marah. Itu roh intimidasi dikatakan. Nah, yang saya mau katakan pada akhirnya, bahwa kita tidak akan pernah tahu itu roh apa. Kita tidak akan pernah punya kuasa untuk menghancurkan roh itu kalau kita tidak ibadah, bahkan latihan ibadah. Saya tadi fitness dan di tempat fitness saya biasa bergurau. Kemudian ada seperti perempuannya ikut fitness tapi perempuan nakal kelihatannya. Dan teman saya ini katakan begini. Tuh kamu dilihat Om Yusa. Dan perempuan ini bisa langsung lari. Loh ada apa kamu lari? Lari, gak mau dekat saya. Gak mau.
Beberapa orang di tempat fitness itu tak kaget. Kok bisa orang sama lain itu dengan gaya genitnya dia dekat-dekat. Tetapi ketika ditunjukkan saya, dia lari. Sudah jemaah. Inti roh. Dan Anda tidak akan bisa menghadapi, Anda tidak akan disegani, Anda tidak akan punya kuasa ketika kita tidak latihan sungguh-sungguh dalam ibadah. Hanya sekedar ibadah. Perhatikan di sini dikatakan latihan. Tidak ada orang latihan itu seminggu sekali. Sudahlah, olahraga apa aja, Anda latihan seminggu sekali, tidak ada hasilnya. Minimal latihan itu seminggu 3 kali, ada hasilnya. Pak, berarti ongkos ibadah 3 kali. Sudahlah, kalau sudah persembahan kencing sana. Ya kan? Kalau memang berarti ongkos. Yang penting pola pikir kita itu terus diperbarui. Maka ongkos yang awalnya berat, itu Anda akan mengatakan, ini sih kecil. Kenapa semuanya serba takut? Semuanya sudah dipikir. Karena kita tidak pernah latihan ibadah. Latihan. Saya ingat dari saya tidak mampu dulu ketika saya memberikan persembahan. Dari 1.000 naik 2.000, naik 5.000, naik 10.000, naik 20.000, naik 50.000, naik 100. Saya ingin setiap kali ibadah bahkan saya akan memberi lebih dari apa yang sudah saya berikan sekarang. Kenapa? Saya mau katakan karena ini juga latihan. Itu latihan. Bukan sekedar. Saya ingat bahkan dalam satu kumpulan aja ketika saya dulu olahraga di SMP itu yang namanya Pak Ruslan kalau sudah nyuruh lari. Semuanya harus lari. Tetapi itu pun saya bisa lihat mana yang lari, kemudian jalan, lari lagi, jalan. Mana yang jalan terus. Ingat loh, kumpulannya sama, kelasnya sama, gurunya sama. Dalam ibadah pun sama. Bahkan ketika olahraga itu, orang yang sungguh-sungguh lari, ya, itu bisa dikatai sama yang dah lari. Apa cek fudu noh, nilai coba Ruslan, ceklah pada depak, ya kan? Lu lihat, bahkan yang tidak lari itu mencemooh yang lari sungguh-sungguh. Yang tidak latihan mencemooh yang latihan sungguh-sungguh. Anda perhatikan kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika Anda sungguh-sungguh latihan. Apa? Kok terlalu fanatik? Ada apa itu loncat-loncat seperti orang gila? Ada apa nangis-nangis orang tidak dipukul? Ya kan? Ada apa terlalu rajin? 3 kali. Oh, seperti makan aja 3 kali. Selalu yang tidak latihan yang akan mencemooh. Apalagi kalau pasangan kita tidak seiman. Wah rame. Tak tidungi gereja sekali. Ya kan? Lihat di sini. Latihan. Latihan. Latihlah dirimu beribadah. Yuk kita lihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-7. Ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-7. Ayat yang ke-16. Atau kita baca mulai ayat 14 sampai 16.
Ini tentang tulah pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Kita berhenti sampai sini. Dalam setiap tulah, ya, ada 10 tulah, dan Anda akan perhatikan kata-kata yang sama. Setiap pagi Tuhan suruh Musa untuk menemui Firaun di sungai Nil. Karena itu acara yang selalu tetap bagi Firaun. Setiap pagi di sungai Nil. Kita ngerti kan sudah? Setiap pagi Firaun pasti nyetor di sana. Jadi itu pasti sudah, ya, pasti ketemu. Ya. Kalau Firaun di istananya, tidak sukar untuk ketemu. Ya. Jadi setiap pagi Tuhan suruh tunggu di sungai Nil. Firaun pasti nyetor. Kalau enggak, sembelit ya. Ya. Nah, dan pesan Tuhan adalah, katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Anda akan menemukan kalimat ini selalu diulang dalam setiap tulah. Jadi Tuhan memanggil dan memimpin bangsa Israel bukan tujuan utamanya, bukan tanah perjanjian. Tujuan utamanya adalah ibadah dan supaya bisa ibadah. Itu loh. Tuhan bahkan membuat mujizat tulah ini supaya umat Tuhan bisa ibadah. Bangsa Israel sampai dan menikmati tanah perjanjian akibat ibadah. Akibat ibadah. Kita menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah sampai kepada kita kalau kita tidak ibadah. Jelas itu. Sayangnya orang terbalik. Fokus mereka adalah janji Tuhan. Kalau bisa bahkan terima janji tanpa ibadah. Sehingga ketika mereka menginginkan janji, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, mereka selalu fokusnya, mana Tuhan tuh bohong, Tuhan tuh bohong. Padahal itu janji. Namanya janji itu ada sesuatu yang harus kita lakukan bagian kita. Ibadah. Nanti janji itu akan jadi milikmu. Bayangkan di sini sampai berkali-kali ini kalimat yang sama selalu ditulis. Betapa pentingnya. Biarkanlah umatku pergi. Bahkan dikatakan pergi ke padang gurun supaya bisa beribadah. Dan ibadah ini begitu penting. Sampai-sampai Firaun berkata begini. Keluaran pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah
untuk aku. Loh, Firaun itu pintar. Kamu mau ibadah? Tidak masalah. Jangan jauh-jauh dari aku. Jangan terlalu jauh loh ya padang gurunnya. Kenapa? Supaya gampang ditangkap lagi. Supaya gampang kembali lagi. Jangan terlalu jauh. Berapa banyak orang yang ibadah. Oh iya silakan ibadah. Tetapi kumpulannya tetap yang itu-itu aja. Ibadah sebentar. Haleluya, haleluya. Dan kemudian setelah keluar. Kan dekat, jangan jauh-jauh. Selesai ibadah kumat lagi. Itu loh. Tidak masalah kamu ibadah. Yang penting kamu itu tidak berubah. Tidak masalah ibadah. Yang penting pola pikirmu tetap sama seperti dulu. Tidak masalah. Tetapi ketika engkau sudah berubah total, itu yang akan menjadi masalah bagi Firaun. Itu yang akan menjadi masalah bagi penguasa kegelapan. Itu yang jadi masalah bagi iblis. Sekalipun kita beribadah, kalau karakter kita tidak berubah, jangan terlalu jauh, jangan berubah total. Dikit aja. Dulu tidak bisa nyanyi, sekarang nyanyi. Dulu tidak bisa haleluya, sekarang haleluya. Tapi jangan terlalu jauh. Jangan. Itu urusan pendeta, kamu kan jemaat. Banyak menemukan yang seperti ini. Banyak gereja, banyak. Jangan terlalu jauh. Sehingga kalau dikumpulkan sama orang dunia, tidak ada bedanya. Bedanya hanya kalau minggu kita ada di gereja. Tetapi selesai gereja, mari balik lagi. Cepat baliknya. Tidak terlalu jauh sih. Ya, tidak terlalu jauh. Cepat baliknya. Dan pasti balik. Berapa banyak orang-orang yang terlibat narkoba, keluar masuk penjara? Kenapa? Karena kumpulannya sama. Karena dia tetap di kota yang sama. Temannya sama. Mau dihukum berapa kali pun, mau dihukum berapa lama pun, kembali lagi. Kembali lagi. Jangan terlalu jauh. Silakan ibadah, tapi jangan terlalu jauh. Yuk kita lihat selanjutnya. Pasal 10 ayat yang ke-11. Ini sampai sudah tulah ke-8. Berkatalah begini, Firaun, bukan demikian, kamu boleh pergi. Tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki kan? Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun pintar. Kamu mau ibadah, silakan. Awas loh ya, yang laki aja. Yang wanita, anak-anak, ya, harta benda tetap ada di Mesir. Pasti balik. Artinya, Anda ibadah. Seperti yang Yesus katakan kepada para murid, ikut aku, tinggalkan semuanya. Selama masih ada ikatan, hanya masalah waktu, pasti kembali. Anda mau ikut Tuhan, melayani Tuhan sampai 15 tahun, tetapi ada ikatan yang tidak Anda selesaikan, mau 15 tahun ikut Tuhan, sudah melayani, makanya banyak orang kan, heran ya, dulu sungguh-sungguh, banyak mujizat, sudah jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, bahkan pendeta, bahkan buka gereja, kok jatuh lagi dalam dosa? Kok kembali? Bahkan tidak jadi orang Kristen. Padahal sudah buka gereja. Selama ada ikatan, engkau hanya masalah waktu. Engkau pasti kembali lagi. Oleh karena itu Firaun pintar. Kamu mau ibadah? Silakan. Mau jauh? Silakan jauh.
Masa tidak kangen sama istri? Masa tidak kangen sama anak? Mau sejauh mana kalau harta bendanya tidak dibawa? Pasti kembali. Pasti kembali. Ini loh. Artinya ibadah itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kau bisa pergi jauh. Sana jauh. Mau sejauh mana kalau tidak bawa uang? Ya. Mau berapa lama kalau istri sama anak-anak ada di Mesir? Hanya orang tidak sadar. Ibadah namanya latihan. Terus harus disempurnakan. Harus disempurnakan. Ini emosi aja tidak bisa. Sudah puluhan tahun. Sing tujuh nadorok, paku nadorok. Ya. Masih kok tidak bisa berubah. Nih. Masih ada ikatan. Masih ada ikatan. Ayo kita lihat lagi. Pasal 10. Ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga. Anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Ini loh Firaun pintar. Sudahlah kamu sekeluarga pergi. Pergi mau bangbung apa? Ya, kalau tidak boleh bawa apa-apa. Karena dari awal sudah. Bahkan ketika Habil dan Kain. Persembahan mereka diterima dan tidak diterima. Itu tergantung ada darah yang ditumpahkan atau tidak. Dan di sini Firaun katakan, pergi sana sekeluarga. Ya, pergi. Hanya kambing dombamu jangan dibawa. Loh, kalau kambing domba tidak dibawa kan sama dengan orang Mesir nantinya. Penyembahannya. Anaknya yang dipotong. Iya kan? Anaknya yang dipotong. Jadi inilah tipuan-tipuan Firaun. Dan ini tetap masih jalan sampai sekarang. Mau sekeluarga ibadah, ya silakan. Buktinya sampai sekarang kan. Pada akhirnya di akhir zaman ini. Ketika semula sudah bertahun-tahun. Gereja itu dari awal kasih perpuluhan. Sekarang perpuluhan diperdebatkan. Apakah kebetulan ini akhir zaman? Dan lihat di sini. Yang terakhir, Firaun katakan, silakan pergi semua. Tetapi kambing dombamu jangan dibawa. Dan Musa mengatakan begini, ayat 25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Sidang jemaat, seringkali kita tidak pernah sampai bahwa persembahan kita pun itu adalah ibadah dan latihan ibadah. Seringkali. Bahkan sekarang kalau yang mengikuti medsos akan sangat mengerikan bagaimana mereka berdebat dan mencaci maki tentang perpuluhan. Saya mau katakan, ini sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tetapi tidak pernah dulu itu serami ini dan sejahat ini. Kata-katanya.
Lihat Musa. Musa katakan tidak mau. Kami harus membawa harta benda kami. Karena kami harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kami harus ibadah dengan ternak kami yang akan kami persembahkan. Itu ibadah. Latihan ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Jangan ada ikatan. Jangan hanya laki aja. Atau jangan hanya perempuan saja. Suami istri, ibadah. Harta, ibadah. Semuanya ibadah. Kenapa? Ketika ada ikatan, hanya masalah waktu. Engkau akan ninggalkan iman. Hanya masalah waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita yakin bahwa kesusahan itu yang akan dialami oleh kebanyakan orang. Bahkan ayo kembali kepada 1 Timotius. Latihlah dirimu ibadah. Saya bawa lompat sebentar ke 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita memang sungguh-sungguh latihan dalam ibadah kita kepada Yesus, pasti kita akan dianiaya, pasti kita akan dicemooh, pasti kita akan dimusuhi, pasti kita akan difitnah dan sebagainya. Kalau memang mau sungguh-sungguh ibadah. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup kudus, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup tanpa kompromi, kita akan dicemooh, kita akan dimusuhi, kita akan difitnah, kita akan dijauhi. Ketika kita sungguh-sungguh mau jadi terang, bukan setengah gelap, setengah terang, Anda pasti akan dijauhi. Yang sungguh-sungguh mau beribadah akan menderita aniaya. Tetapi Paulus, saya percaya tidak akan semenderita Paulus. Tetapi Paulus pun mengatakan, tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami memperhatikan yang tidak kelihatan, yang jauh lebih mulia daripada yang kelihatan, dikatakan. Dan ini hanya bisa dikatakan oleh orang yang sungguh-sungguh ibadah. Karena orang yang sungguh-sungguh ibadah, latihan ibadah, manusia jasmaninya semakin hancur, sehingga manusia rohnya itu semakin kuat, sehingga mata rohaninya mampu melihat apa yang Tuhan sediakan. Dan kita bisa fokus kepada yang tidak kelihatan itu. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Sidang jemaat, bahkan saya berkata seperti ini saja, tidak semua pendeta, apalagi semua gereja, tidak semua pendeta bisa memahami apa yang saya katakan. Karena perkataan ini membutuhkan pengalaman baru bisa dikatakan. Dan ini waktunya, sungguh-sungguhlah beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Bahkan Yesus sudah membuka tirai supaya engkau bertanggung jawab, supaya engkau atas kemauanmu sendiri, supaya engkau tidak beralasan, aku tidak bisa ngadep tahta kemurahan Tuhan.
Pengorbanan Yesus membuat kata-kata itu dihancurkan, tirai terbelah, sehingga kita tidak punya alasan lagi. Aku tidak layak, sudah aku layakkan. Aku tidak berani, sudah aku beri roh iman, kata Tuhan. Tapi tidak ada jalan, jalan sudah terbuka. Tapi tuh aku takut Tuhan marah. Aku yang bertanggung jawab, semua kesalahanmu sudah aku tanggung, kata Tuhan. Lihat di sini. Tuhan sudah mati dan tirai itu terbelah. Sehingga Alkitab katakan, dengan penuh keberanian, kita menghadap tahta kasih karunia. Artinya, supaya kita tidak berdalih. Kalau ayat itu mengatakan, supaya kita menghadap tahta Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, kita punya alasan. Aku takut. Tetapi ini namanya tahtanya, tahta kasih karunia, tahta kemurahan. Kita tidak punya alasan lagi. Aku takut, aku tidak layak. Tidak ada alasan. Ini hanya masalahnya mau atau tidak. Itu aja. Sibuk Pak, sibuk saya, sungguh sibuk. Tapi kenapa? Kalau dokter yang katakan tidak boleh kerja ya, istirahat. Kok mau? Kok bisa ada waktu? Sedangkan Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latih. Bahkan masih iming-iming lagi. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu, latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam banyak hal. Berguna untuk kesembuhanmu, berguna untuk kesehatanmu, berguna untuk pekerjaanmu, berguna untuk hubungan rumah tanggamu, berguna untuk hubungan bermasyarakat, berguna untuk menolong orang, berguna di bumi, berguna di surga. Bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Nggak masuk akal Pak, sudahlah saya kurangi aja ya standarnya. Dalam banyak hal. Tetapi di sini dikatakan dalam segala hal. Bahkan ketika kita tidak menghadapi apapun juga, kita harus menjadi orang yang tenang supaya nafas kita bisa lancar. Dan untuk menjadi orang yang tenang, engkau harus berserah kepada Tuhan. Itu pun bisa dicapai hanya dengan latihan ibadah. Kenapa banyak orang kena COVID kemudian gampang meninggal? Karena ketika mereka kena COVID, pikiran mereka mati. Kalau orang beriman kena COVID, apalagi umur 30 tahun, umurku 70 tahun sampai 80 tahun. Pak, tapi umur saya 75 tahun. Mari katakan pada saya, atau 81 tahun. Kan lewat ini Pak, nanti langsung berangkat. Tidak, Alkitab ada lagi. 120 tahun. Ada lagi. Sudahlah, firman Tuhan selalu lebih unggul. Lebih unggul. Tidak akan pernah kan? Wah, sehebat apapun COVID. Kemudian 1000 rebah karena COVID. Paling juga 3. Paling cuma 1. Di sisi kita. Di kiri kita, di kanan kita.
Alkitab katakan, walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Alkitab katakan, ketika engkau sungguh-sungguh latihan ibadah, engkau hanya akan melihatnya. Engkau hanya akan melihatnya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan didapatkan setelah engkau latihan ibadah. Setelah kita latihan ibadah. Sedih ketika kita tahu begitu luar biasanya dampak dari latihan ibadah. Tetapi banyak orang tidak mau latihan ibadah sungguh-sungguh. Banyak. Latihan ibadah. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Ingat loh ya, ini janjinya baik-baik loh. Bukan janji. Kalau tidak saya bunuh besok kamu. Bukan seperti itu janjinya ini. Ini janji berkat, janji kesembuhan, janji keuangan, janji kepandaian, janji hikmat, janji hidup yang kekal, janji perlindungan. Semuanya yang baik-baik. Dan saya menutup dengan satu ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tidak usah tanya lagi ya. Tidak usah bimbang. Karena perlu dicatat di sini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tidak usah berbantah. Latihan ibadah sangat bermanfaat baik untuk kehidupan hari ini maupun yang akan datang. Tuhan memberkati kita.